Selamat hari Minggu umat Tuhan yang kekasih. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bromo, kami menyampaikan selamat Paskah. Marilah kita awali ibadah Paskah ini dengan hening suci di hadapan Sang Ilahi. Umat Tuhan yang kekasih, marilah kita berdiri. Di tengah dunia yang sedang resah, jangan kita hilangkan spirit Paskah. Paskah adalah kemenangan atas kematian, kegalauan, dan keresahan. Paskah adalah sirnahnya kegelapan di dalam dada. Paskah adalah menyingsingnya fajar harapan dan kehidupan. Jangan gagap dan gugup hingga imanmu redup. Marilah kita pancarkan cahaya ilahi dari hati. Marilah bangkit dalam kuasa kebangkitan Kristus. Penolong kita adalah Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Penyelamat kita adalah Kristus yang bangkit dan menang atas kuasa maut. Pemelihara kita adalah Roh Kudus yang diam di dalam kita dan menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Damai sejahtera Kristus di tengah kita, Tuhan beserta saudara. Silakan duduk kembali. Umat kekasih Kristus, inilah Paskah. Hari di mana ketakutan dan maut lewat sudah. Kristus Sang Juru Selamat melewati kematian
Ia telah bangkit dan hidup. Maka tergenapilah karyanya sebagai Sang Firman yang hidup. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Saudaraku, lihatlah terang Kristus yang bangkit dalam kemuliaan, mengalahkan kegelapan dosa dan maut. Mata kami melihat pijar kehidupan. Sang terang itu telah bangkit. Marilah kita juga hidup di dalam terangnya. Bersama Kristus kami siap menyalakan cahaya cinta. Saudaraku, marilah kita mengambil saat hening di dalam doa. Kita mengucap syukur sembari kita mengaku akan dosa dan salah kita di hadapan Kristus yang telah bangkit. Mari kita berdoa. Ya Kristus yang bangkit dan menang, kami percaya Engkau hadir di sini. Nyalakanlah cahaya pengharapan dalam kalbu kami. Genangilah jiwa kami dengan roh-Mu dan kehidupan-Mu. Singkirkanlah bayang-bayang maut. Dan bebaskanlah kami dari ketakutan dan kecemasan. Rasukilah dan milikilah seluruh keberadaan kami secara mutlak, sehingga kehidupan kami menjelma menjadi cahaya hidup-Mu. Bersinarlah di dalam diri kami, sehingga hidup kami memancarkan kehadiran-Mu. Ya Kristus, Sang Terang dan Kehidupan, tinggallah bersama kami, dan ajar kami tinggal di dalam-Mu selalu. Biar dunia mengerti bahwa Engkau bangkit, dan kami bangkit dalam kebangkitan-Mu. Biar dunia tahu bahwa Engkau hidup dan kami hidup di dalam hidup-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita
hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangku, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangku, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasa-Mu, haleluya. Hai tinggalkan maut gelap, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitan-Nya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa yang Maha Pemurah, di dalam syukur akan kebangkitan-Mu dari kematian, hari ini kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, dalam seluruh keterbatasan kami, dari tempat tinggal kami masing-masing berada, ingin kembali mengenang, mengingat, dan memelihara akan satu kuasa yang menjamin kehidupan kami sampai hari ini, bahkan sampai pada kekekalannya, yaitu Kristus yang telah mengalahkan maut dan telah bangkit dari kematian. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menguatkan kami pada pagi hari ini, pada hari kebangkitan, supaya kami sungguh-sungguh mencerna dan mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam seluruh kehidupan kami ini. Biarlah kami pun bangkit seperti Engkau bangkit, biarlah kami hidup seperti Engkau hidup. Di dalam-Mu yang bangkit dari kematian, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali mengenang satu peristiwa tatkala Yesus Kristus dibangkitkan, seperti yang tertera di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-28 ayat pertama sampai 10. Matius 28 ayat pertama sampai ke-10, demikianlah berita Paskah menurut Injil Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya padamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian berita kebangkitan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah dan terlebih setia memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Apa kabar Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan? Puji Tuhan, jika dari mulut bibir saudara terucap kata baik. Karena paling tidak dengan kalimat baik itu menunjukkan bahwa saudara merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana? Masih betah di rumah? Masih betah stay at home? Masih betah itu? Saudara, kalau dihitung-hitung sampai hari ini, kita ini sudah 4 kali loh ibadah secara online. Ditambah kemarin ketika kita beribadah Jumat Agung pun artinya ada 5 kali kita berjumpa tanpa perjumpaan. Nah ini saudaraku saya inginkan sampaikan, mohon sabar juga ya. Mohon sabar. Karena kita masih punya 2 kali lagi ibadah secara online hingga bulan April ini berlalu. Tetap kita berdoa kiranya nanti di bulan Mei kita boleh kembali berjumpa di gereja ini. Saudaraku, lebih senang mana sebetulnya? Ibadah online atau on the spot? Di rumah atau dalam gedung gereja ini? Saya percaya di antara banyak jawaban spontan Bapak Ibu, pasti juga ada yang bilang, wah enak hari ini Pak. Santuy kata anak muda. Di rumah, tidak diburu-buru waktu, santai Pak. Mandi belakangan tidak apa-apa, tidak takut terlambat. Bukankah apa-apa nyaman kalau serba di rumah? Istilahnya apa saudara? Work from home, study from home, worship from home. Asik, santuy sekali. Tuh, ada yang sambil rebahan. Bahkan ada yang makan cemilan juga. Saudaraku memang nampaknya santai ya. Seperti kita serasa di 21. Sembari nonton seorang pendeta berkhotbah. Ya saya percaya Bapak Ibu saudaraku ada yang santai. Namun saya pun berkeyakinan ada banyak orang percaya yang hari ini semakin menyadari betapa berharganya sebuah persekutuan. Saya iseng kemarin beberapa online yang lalu sempat melihat status IG teman saya, Instagram saya, yang mengatakan dalam sebuah status yang sederhana, kangen ke gereja. Pendek Bapak Ibu, tapi itu menunjukkan hakikat yang mendalam. Selama ini dia malas. Selama ini dia tidak suka ke gereja. Tapi ketika memang hari ini harus dipaksa semuanya dari dalam rumah, maka ada sebuah kerinduan kangen ke gereja. Ternyata online ini memberikan kepada kita sebuah pemaknaan betapa ternyata bernilainya sebuah perjumpaan. Kalau dulu sebelum kita online, banyak kita mungkin merasa malas ya ke gereja, ngapain juga ke gereja. Kita mungkin berandai-andai seandainya nanti pada tahun sekian kita bisa online dari rumah saja, tinggal klik sambil duduk santai dengan cemilan di depanku. Nah saudaraku tidak usah nunggu lama kan? Hari ini kita beberapa minggu ini sudah merasakan dan mencobai. Enak? Enak enggak? Awalnya pasti enak. Tapi bukankah lama-lama ya enak juga. Bertahan di rumah. Apa yang mungkin awalnya menyenangkan jadi tidak lagi menyenangkan. Ibadah online hari ini membuktikan bahwa sesungguhnya tak ada yang dapat menggantikan nilai sebuah perjumpaan. Tidak ada yang bisa menggantikan nilai berjabat tangan, bahkan saling memeluk. Sekalipun ya kita mungkin bisa beribadah dengan santai, tanpa dikejar waktu dan tanpa dikejar apa-apa. Namun saudaraku, santainya kita itu tidak bisa menggantikan perjumpaan fisik yang jelas jauh lebih bermakna.
Jadi saudaraku jangan khawatir kalau ada sekelompok orang yang memberikan pemahaman yang sedikit negatif. Yang seringkali mengatakan online ini hati-hati Bapak Ibu. Ini cara kerja iblis untuk menghentikan gereja, menghentikan persekutuan. Dengan dalih perkembangan zaman, teknologi, orang tak lagi harus berjumpa tapi tetap bisa berkomunikasi. Hati-hati, itu cara iblis untuk menghentikan sebuah persekutuan. Saudaraku, mohon maaf, saya tidak sependapat dengan itu. Kalau ngomong gereja bubar, gereja pecah, gereja tidak lagi bisa mengadakan persekutuan, itu tidak usah nunggu corona dulu. Itu tidak usah nunggu harus online dulu. Dari dulu mulai ketika gereja itu ada, gereja pun mulai terpecah-pecah. Bahkan yang bubar di tengah jalan itu pun bisa. Kenapa bisa begitu? Cukup dua alasan saja. Ketika gereja itu hidup di dalam dasar kepentingan orang perorangan saja, kepentingan dan kemauan orang-orang tertentu, maka tunggu saja. Tinggal tunggu waktu gereja itu lama-lama keropos dan hancur. Kalau gereja itu hanya berdiri dasar kepentingan sang pendetanya, majelis jemaatnya, para pelayan-pelayannya, maka sebetulnya gereja tinggal tunggu waktu untuk berlalu. Atau yang kedua, gereja juga bisa pecah kalau kita hanya mementingkan masalah kebiasaan-kebiasaan, warisan-warisan gereja. Mungkin kelihatannya bertahan. Kita punya kebiasaan, kita punya dogma, kita punya warisan teologi. Tapi kalau kita tidak sadar, hal itu pun dengan cepat mampu menggerogoti hakikat gereja, hakikat persekutuan. Tapi gereja akan kuat, gereja akan kokoh. Pelayanan yang kita lakukan itu akan bermakna ketika kita tahu kita punya satu dasar, yaitu Kristus yang bangkit. Ini jaminan. Kalau kita sering mengatakan dalam sebuah nyanyian gereja tak akan punah, saya katakan amin, haleluya. Asal gereja tahu di mana dia berdiri. Asal gereja mengerti bahwa dasar kehidupannya bukan karena kepentingan orang tertentu, bukan semata-mata kebiasaan yang dijalankan, tapi karena Kristus yang bangkit. Sekalipun nampaknya hari ini kita tak berjumpa secara fisik, saudara di rumah, saya di sini, social distancing katanya, nampaknya memisahkan. Tapi saudaraku, mari kita lihat secara positif. Social distancing memang menciptakan jarak di antara kita. Tetapi Roh Kudus tidak pernah membuat jarak. Satu-satunya yang dipisahkan oleh social distancing ini adalah dia membuat jarak dari formalitas ibadah. Social distancing membuat kita berjarak dengan formalitas dan spiritualitas yang penuh dengan basa-basi. Yang selama ini orang mungkin tidak tahu kenapa dia mesti ke gereja, tapi dengan peristiwa ini, dengan wabah ini kita mulai tahu betapa ternyata duduk bersama itu adalah perkara yang luar biasa. Pemazmur loh jauh-jauh hari sudah bernyanyi. Mazmur 133, saya rasa Bapak Ibu hafal itu. Alangkah baik, alangkah indahnya jika saudara diam bersama dengan rukun. Kita sudah diingatkan itu, duduk bersama, saling melihat, saling menyapa, saling menyentuh. Itu tidak pernah ada gantinya. Corona yang menciptakan jarak, tapi Roh Kudus, Kristus yang bangkit itu mengikat erat kita sekalipun tanpa sebuah perjumpaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan kematian Yesus bisa jadi dalam konteks pada waktu itu memisahkan,
stand Yesus dengan para muridnya. Memisahkan Yesus dari persekutuan dengan para murid. Memisahkan Yesus dalam kehangatan dengan keluarganya, dengan Maria, dengan saudara-saudaranya. Pun mungkin memisahkan Yesus dan para muridnya dari keberanian yang selama ini mereka agung-agungkan. Bahkan dari sukacita pun mereka terpisah. Dan salib itu mendekatkan mereka pada isu ketakutan, isu kekhawatiran, putus asa, dan air mata. Oleh karena itu bisa dipahami kenapa para murid pada waktu Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, anak manusia harus disalibkan. Mereka langsung mengatakan, diam kau Tuhan, semuanya tidak akan pernah terjadi atasmu. Mereka begitu gigih menyerang sebuah pemahaman yang selama ini mereka tolak. Tapi saudaraku, beberapa hari ini menjelaskan, sebesar apapun penolakan para murid, orang-orang yang dicintai akan jalan salib, Yesus tetap harus berjalan menuju Golgota. Ia harus rela mengambil jarak dengan orang-orang yang dicintainya. Sekencang apapun, seerat apapun mereka memegang tangan Yesus, mereka harus berjarak dengan Yesus. Bahkan bukan cuma dengan para muridnya dan orang-orang yang dicintai. Yesus pun harus membangun jarak dengan kepentingannya. Ketika dia tertelungkup di Taman Getsemani, apa yang dia katakan? Biarlah kehendakmu Bapa, jangan kehendakku. Dia mengambil jarak dengan kehendaknya sendiri, dengan maunya sendiri. Sepilu, setangis apapun Yesus, dia tahu aku harus berjarak dengan segala kepentingan. Bahkan bukan cuma itu saja. Yesus pun mengambil jarak dari kasihnya kepada Bapa. Ketika di atas salib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di stand. Ada sebuah jarak yang terpisah antara dirinya dan Bapa yang dicintainya. Terpaku di atas kayu salib. Saudaraku, apa sebetulnya yang Yesus mau isyaratkan dan sampaikan kepada kita? Dosamu, dosa saya, itu seperti virus corona yang memisahkan. Bukankah itu yang terjadi ketika wabah ini jadi pandemi? Yang pertama, virus ini memisahkan kita dari diri kita sendiri. Warning yang paling awal ketika kita mulai mendengar soal wabah ini, jangan pegang area muka. Mana saja Bapak Ibu? Jangan pegang mata, jangan pegang hidung, dan jangan pegang mulut. Itu area yang sangat mudah virus itu masuk. Oleh karena itu tanganmu tolong jangan pegang muka, apalagi muka orang lain. Jangan. Semuanya itu memisahkan. Kita loh setiap hari tangan ini memegang muka kita. Sekarang virus itu memisahkan dengan diri kita sendiri. Banyak trik ya. Selain cuci tangan, orang mulai apa? Ayo belajar pakai tangan kiri. Tangan kiri kita emang jarang untuk memegang muka kita. Nah ini dibiasakan. Pegang tombol lift, pakailah jari kelingking. Semua pakai tangan kiri supaya apa? Supaya tidak spontan memegang muka kita. Tentang virus itu berdampak kita bukan cuma social distancing dengan orang lain, tapi dengan diri kita ini sendiri pun kita tercipta jarak. Kita takut dengan apa yang kita lakukan atas tubuh kita. Saudara, bukankah dosa itu bak virus corona? Virus corona yang membuat kita mengutuk diri kita sendiri. Virus corona yang menjadikan kita menyesali akan segala perbuatan kita, tapi tidak ada solusi. Dan virus yang membuat kita apa? Kita tak mampu lagi berdamai dengan diri kita sendiri.
Yang kedua jelas, virus dosa itu memisahkan kita dari sesama kita. Virus corona jelas tidak pandang bulu apakah engkau kaya atau miskin. Apakah engkau pendeta atau jemaat. Apakah engkau orang pinggiran atau orang high class. Seerat apapun persahabatan ketika virus itu melanda, maka yang terjadi adalah apa? Aku mesti terpisah dengan. Bukankah virus dosa pun seperti itu? Serekat apapun persahabatan yang kau jalin dengan sahabat, dengan rekan, dengan temanmu. Tapi ketika dosa menguat, maka tidak ada lagi yang namanya relasi yang hangat. Semuanya dibuat rusak. Dan pada akhirnya virus dosa itu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Manusia tak lagi mampu melihat kuasa. Manusia tak lagi mampu melihat penyertaan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kalau cuma sekedar menjawab, apakah Tuhan mengasihi saudara? Saya percaya Bapak Ibu akan dengan cepat dan spontan mengatakan amin, haleluya. Kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan menyertaimu sepanjang hidupmu? Saya percaya Bapak Ibu akan mengatakan amin, puji Tuhan. Tapi apakah itu juga sudah amini dan kita amini dalam hidup kita? Ketika dosa itu membuat kita tak lagi dekat dengan Tuhan, maka ada satu dampak, yaitu kita mudah takut, kita mudah cemas, kita mudah khawatir. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, orang takut, orang khawatir, itu apa sih sebabnya? Ini banyak teman-teman pelayan ya. Kalau mau ke toilet di lantai 3 dan 4, ya, gedung gereja kita ini, mereka tuh takut Bapak Ibu. Takut. Kalau sendirian ke sana takut. Kenapa? Ya punya isu katanya gereja kita ini ada setannya. Takut sehingga ke sana. Terus solusinya apa kalau takut? Ajak teman. Syukur-syukur temannya itu pendeta. Nah, itu lebih mantap. Kenapa? Dengan bersama-sama. Orang itu merasakan kehangatan. Tapi ketika sendirian, pikiran liar, ketakutan itu mudah menyergap. Bayang-bayang liar muncul di sana sini. Bulu kuduk langsung merinding. Tapi kalau bersama-sama dengan satu orang saja, maka kita dikuatkan. Ketika kekhawatiran, ketakutan itu menguat, artinya engkau punya jarak dengan orang lain. Engkau punya jarak dengan itu. Sehingga kau merasakan kekeringan hatimu. Engkau merasakan betapa tidak nyamannya itu. Dosa membuat kita jadi orang yang terpisah. Dosa membuat kita menjadi orang yang khawatir dan kehilangan keyakinan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menyertai, dan Tuhan menolong. Sekali lagi kalau kita mau bicara secara positif, wabah corona ini sesungguhnya menyerang inti dari kehidupan kita. Bukan semata-mata yang pertama adalah kesehatan kita. Yang dia serang pertama adalah iman kita. Percayamu ganti takutmu. Para dokter, ahli medis yang meneliti virus ini mengatakan begini. Hati-hati dengan kecemasan, hati-hati dengan ketakutan. Kenapa? Karena ketika engkau takut, imunitasmu menurun. Dan ketika imunitasmu menurun, maka virus itu mudah sekali masuk di dalam tubuhmu. Tidak peduli apakah engkau kuat selama ini, sehat selama ini, tapi ketika kekhawatiran menggerogoti hidupmu, maka imunitasmu turun dan virus mudah masuk. Ya sebetulnya itu nasihat yang biasa dari setiap dokter. Bukankah kalau kita kontrol ke dokter ketika sakit, setelah banyak observasi dan obrol-obrol dengan mereka endingnya ngomong apa sih? Para dokter kan seringkali mengatakan, Ibu, Bapak, tenang ya,
Udah, jangan banyak pikiran, dibuat santai saja. Ya sekalipun setelah itu ketika terima resep, membayar resep ya kaget, pingsan juga bisa ya. Tapi saudaraku, kenapa kok dokter mengatakan itu? Karena satu hal yang para dokter percaya, ketika imanmu kuat, imunmu juga kuat. Tapi ketika imanmu melemah, maka imunmu juga turut menurun. Apa saja tidak usah nunggu corona bisa membuat kita sakit. Peristiwa kebangkitan Yesus menurut versi Matius itu memang sedikit beda dengan pewartaan dari Injil-Injil yang lain. Dikatakan ada gempa bumi, ada malaikat turun dari langit, ada para penjaga yang terkalahkan dan KO. Tapi sementara wanita-wanita yang lemah ini tetap tegar berdiri. Beda dengan Injil-Injil yang lain yang seolah-olah menutup semua peristiwa fenomenal ini. Tapi sekalipun beda, dan itu tentu saja tidak perlu dipersoalkan, pesannya itu serupa. Setiap Injil cuma mengatakan satu pesan. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin kita segera bertanya, apakah ini cuma omongan klise seorang pendeta yang berkhotbah jangan takut, jangan takut. Bukankah manusia ya memang takut? Kalau bukan manusia mungkin bisa takut. Tapi kalau manusia takut bukankah itu wajar? Sesungguhnya ini bisa dilogika Bapak Ibu. Jika ketakutanmu bisa menciptakan keberanianmu, silahkan takut. Tapi masalahnya tidak pernah dijumpai seperti itu. Tuhan Yesus yang bangkit ingin mengatakan pada kita, stop kepanikanmu. Karena ketakutanmu, hidupmu tidak menentu. Hidupmu semakin tak jelas. Ketakutan itu membutakan matamu dari banyak karya Allah yang sudah berkarya dalam hidup ini. Sekalipun saya pun percaya, tak satu pun dari kita yang dapat memprediksi kapan masa-masa ini akan selesai. Apa yang esok akan menimpa kita. Tapi itu bukan alasan kita bersembunyi dalam tempurung ketakutan. Percayalah dan percayakan hari-harimu dengan berani. Karena Kristus telah mengalahkan kekhawatiran yang terbesar, yaitu maut itu sendiri. Jangan takut, jangan takut. Itu pesan abadi Yesus sepanjang dia hadir, berkarya, dan bangkit. Ketika dia lahir, malaikat mengatakan jangan takut. Bahkan sebelum janin Yesus ada di perut Maria, malaikat mengatakan jangan kamu takut. Ketika dia berkarya dalam hidup ini, pun dia selalu memberikan banyak tanda-tandanya supaya engkau tidak perlu takut. Dan kebangkitannya menjadi alasan kuat bagi kita, bahwa kita tak perlu khawatir menjalani apapun dalam hidup ini. Tetaplah optimis menjalani hidup. Badai pasti berlalu. Persoalan kita pasti selesai. Diakui hari ini sekali lagi banyak batasan. Dengan istilah lockdown, itu kita buat mengerti bahwa semuanya sekarang serba terbatas. Bukan cuma sekolah yang lockdown, kampus yang lockdown, kerja yang lockdown, semuanya serba lockdown. Tapi ingat juga, kebangkitan Yesus itu juga melockdown ketakutanmu, melockdown kekhawatiranmu, dan melockdown kasihnya itu hanya buatmu. Kasihnya buat kita. Sehingga masa depan kita pun terkunci bersama Yesus yang bangkit. Aku pasti bisa. Bersama Yesus yang bangkit, hidupku tak lagi sia-sia. Sisi positif corona sekali lagi bukan menyakiti, tapi meyakinkan kita bahwa Tuhan besertamu. Karena itu perintah yang serupa di banyak Injil. Kebangkitan Yesus bukan menjadi fenomena yang ganjil dan aneh, tapi menjadi satu fenomena, pergilah. Jangan lock and down. Jangan kunci keputusasaanmu, tapi lock your heart.
kepada Tuhan. Lock your faith kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita bagaikan Israel yang terkunci dalam rumah. Ketika tulah ke-10 akan Bapa hadirkan. Tapi percayalah, dalam bosan, dalam enggan, darah sang anak domba itu telah melindungi dan menjamin segala sesuatumu. Tenanglah dan tetaplah melayani Tuhan dari rumahmu. Tetaplah setia melalui rumahmu. Tetaplah optimis sekalipun banyak pemberitaan yang serba pesimis. Percayalah, dari dalam kubur itu Yesus bekerja untukmu. Dalam kegelapan Yesus memulihkan kita, supaya ketika Dia bangkit, kita pun bangkit dari semua keterpurukan hidup ini. Ingat kebangkitannya, ingat kebaikannya yang selalu memulihkan hidup kita. Selamat Paskah Bapak Ibu. Tetaplah sehat dan tetaplah melayani Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merendahkan hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam segala kemurahan dan kebaikan-Mu, hari ini kami mengucap syukur dan bersukacita oleh karena Allah yang bangkit dalam Kristus Yesus telah menjadikan kami memiliki pengharapan, memiliki sukacita yang tiada henti dalam seluruh kehidupan kami. Kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kami bahwa tak satu pun kuasa mampu untuk menghalangi cinta-Mu dari hidup kami. Kami ingin berdoa Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang serba tak menentu ini. Pandemi Corona yang begitu luar biasa menimpa seluruh bumi ini. Kami berdoa untuk dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang hari ini berteriak. Kami berdoa untuk setiap orang yang hari ini meratap. Mereka yang terjangkit corona, mereka yang terjangkit begitu banyak persoalan bahkan di penghujung kematian. Oh Bapa, menangislah bersama kami. Peluklah bumi ini dengan cinta kasih-Mu, agar kami boleh melihat kemurahan, kebaikan Tuhan, yang dari hari ke hari nampak membuat hidup kami ini berangsur dipulihkan. Kami percaya sungguh, Bapa di sorga akan terus memberi semangat dan kuasa
kepada setiap tenaga medis, para dokter, perawat yang berjuang bahkan meninggalkan keluarga, orang tua demi sebuah pemulihan. Kami mau percayakan mereka di dalam belas kasih-Mu Bapa. Biarlah mereka yang ada di ujung garda terdepan ini boleh terus merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Kami percaya sungguh Bapa Surgawi akan menolong mereka, menyehatkan mereka, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan Allah menyembuhkan dunia ini. Kami percayakan pemerintah yang ada, terkhusus untuk pemerintah Indonesia yang terus berjuang sedemikian rupa untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik dari hari ke hari. Kami percayakan Bapak Jokowi, beri dia kesehatan, semangat, supaya boleh membawa bangsa kami ini kembali sehat. Bapa di sorga, kami serahkan setiap gereja yang hari ini untuk sementara waktu bersama-sama dengan warga masyarakat mencoba memutus rantai virus corona ini. Berkati kami, supaya sekalipun di dalam rumah kami mampu tetap mengasihi, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami. Kami percayakan setiap langkah-langkah kami ke depan, biarlah dalam pengawalan Tuhan saja, kami boleh mendapatkan yang terbaik untuk setiap perkara yang kami hadapi. Kami berserah kepadamu ya Allah, kami berserah kepadamu ya Yesus, dan kami serahkan hidup kami di tangan-Mu ya Roh Kudus. Karena itu ajarkan kami berdoa seperti Engkau mengajar kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, dalam sukacita Paskah, kita akan menyatakan syukur kepada Allah. Seluruh umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Mari kita landasi syukur kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan Mazmur 106 ayat 1 yang menyatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik.
bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Marilah kita berdiri. Mari kita satukan doa kita. Ya Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebangkitan-Mu yang membangkitkan kami. Kami bersyukur atas kegelapan dan ketakutan yang sirna oleh kuasa-Mu. Kini kami telah dimerdekakan dari ketakutan dan kegelisahan, sebab Engkau senantiasa hadir dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Kristus. Sekarang terimalah persembahan kami, bakti hidup kami kepadamu. Dalam perkenan-Mu, kiranya persembahan ini menjadi pijar cahaya yang menerangi hidup yang redup. Dalam kuasa-Mu, kiranya persembahan ini menjadi alat misi-Mu di bumi. Biarlah segala yang bernafas memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Langit semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang menakutkan. Namun Kristus yang bangkit menyertai kita, sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui ketakutan saudara. Hidup menjadi ceria dan bermakna karena Yesus hidup.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.